Halo, malam. Halo Tere, gimana nih Tere? Halo. Nih, Wih, baik. Kabarnya gimana? Wah, Yasmin, ini penonton udah rame nih. Perkenalan dulu dong. Ada wajah baru soalnya. oke, oke, aku belum perkenalan ya. Sebelumnya, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, aku Yasmin, Retail Investment Specialist, dan aku sekarang jadi host nih. Kali ini Tere malah jadi narasumber kita ya. Biasanya Tere Iya. host. Ini first collab-nya kita ya. Iya betul. Nah, untuk hari ini sebenarnya topiknya ini bakalan seru banget. Kita bakalan banyak insight lah pastinya dari Tere. Topiknya itu buy or buy gitu. Nah, aku juga mau ngasih tahu nih teman-teman kalau misalnya kalian mau nanya-nanya boleh nanti via komen aja. Nanti kita kalau ada waktu kita bisa jawab-jawabin ya Tere ya pertanyaannya. Ya, pasti. Itu. Jadi aku tanya lagi nih sekali lagi Tere, gimana nih Tere kabarnya malam hari ini? Hari ini ya, Iya. karena hari ini marketnya rebound, jadi moodnya udah baik. Mungkin kemarin datang ke kantor murung ya. Gitu ya. Jadi Hari ini udah lebih ceria. Oke, karena kemarin kita juga spek buy saham-saham yang koreksinya dalam dan hari ini juga kembali rebound nih. Gitu. mungkin aku mau ngobrol-ngobrol, kita pokoknya santai aja ya Tere ya. Aku mau nanya Hmm. beberapa hal nih pokoknya sama Tere gitu. Yang Mm-mm. pertama, mungkin jump to the question, aku mau nanya dari segi makroekonomi nih Ter gitu. Kemarin kan FOMC meeting, The Fed menahan suku bunga nih. Nah, kira Mm-mm. menurut Tere apakah itu yang membuat market itu sekarang hari ini jadi rebound gitu? Oke, ini interesting banget ya karena FOMC itu yang ditunggu-tunggu dan dari FOMC meeting kemarin itu The Fed mempertahankan suku bunga di 5,5% dan nadanya itu udah mulai dovish nih dan ini yang ditunggu sama market sebenarnya. Dan secara spesifik ini The Fed kemarin mention soal tightening ini udah mulai berasa nih di financial market. Jadi ini sebenarnya yang buat The Fed ini udah mulai dovish dan jadi post FOMC minutes kemarin itu ekspektasi suku bunga untuk tahun depan itu langsung turun tuh dari 4,79 langsung ke 4,61 gitu. Jadi emang dari globalnya kan dari yang sebelumnya tone-nya hawkish ya sebenarnya jadi less hawkish gitu. Oke, nah Gitu. soal market rebound nih Ter gitu kan, ini rebound Mm-mm. cukup kencang ya Ter. Nah Bener, menurut ini teman-teman juga bilang nih, IHSG naik cuman sementara. Yes, bener. nah, IHSG ya kita bisa bilang juga technical rebound kan, karena satu FOMC minutes ini nggak akan merubah the big picture makronya. Makanya ya emang kalau kita liatin market day by day, ya untuk kedepannya emang masih cukup volatile ya. Makanya berasa roller coaster nih. iya, ini emang Iya. ngobrolinnya nih market yang berasa roller coaster ya teman-teman hari ini. Mm-mm. Gitu, oke. Mungkin aku mau bahas juga nih salah satu top gainers hari ini. Top gainers hari ini tuh ada Goto yang menguat 15% gitu. Kalau misalnya dilihat sektornya juga dia kan terkoreksi paling dalam ya Mm-mm. gitu. Yes. Untuk itu gimana nih? Timingnya bijak nggak kalau misalnya kita beli di bawah untuk spekulasi sektor tech supaya mereka lebih bisa, apakah mereka bisa reversal gitu? Oke, nah jadi hari ini Goto itu termasuk yang top 3 turnover juga ya. Goto ini kemarin juga baru keluarin resultnya itu dari ruginya itu terpangkas setengah lah. Itu cukup signifikan karena kita tahu Goto ini lagi ada cost efficiency kan, dan udah terlihat nih hasilnya. Dari manajemen juga masih optimis ya untuk TPV-nya, yaitu penjualannya sampai 4Q itu masih strong. Dan banyak banget investor di luar sana yang udah melihat, oh Goto di harga 50 sebenarnya ini udah downside risk-nya udah kecil banget. Downside risk-nya udah kecil banget, semua bad news, kabar buruknya semuanya udah rilis di market, jadi udah price in gitu. Jadi ketika kemarin sikapnya The Fed itu dovish, kan suku bunga itu paling sensitif, sektor paling sensitif terhadap suku bunga itu kan sektor teknologi kan. Nah, jadi ketika ada
persepsi yang membaik. Nah, sektor tech ini yang diburu untuk trade short term. Nah, apakah itu bisa dibilang reversal nih teman-teman yang mau spek buy di bawah? Nah, itu masih ya kita lihatnya ini masih belum bisa bertahan secara long term, masih sangat volatile, jadi emang dimanfaatin aja untuk short term trade gitu. Sampai ya target manajemen Goto kan sampai reach EBITDA positifnya ya. Jadi selama dia masih belum membukukan buku yang hijau, ya itu sebenarnya masih agak riskan gitu. Oke, ini masih riskan ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin ini sekarang kan kita udah memasuki musim laporan keuangan nih Tere gitu kan. Dan kemarin ini yang cukup bikin sedih ya karena resultnya bagus tapi diresponnya negatif gitu. Dan sedikit tuh langsung tuh pada kena hukuman gitu kan. Nah tuh kenapa respon pasar itu bisa nggak sesuai kayak gitu? Kalau menurut Tere nih penyebabnya tuh apa gitu? Oke, karena kan sekarang nih di market ini bisa dibilang likuiditasnya lagi minimal, apalagi ya kalau kita sering dengerin advice dari luar, dari investor atau mana, banyak yang bilang oh kita raise cash aja. Jadi ketika emang benar ini lagi musim laporan keuangan, result keluar, tapi orang-orang sikapnya itu lebih berhati-hati, wait and see gitu kan. Jadi ketika result yang bagus keluar, sedikit meleset dari yang ekspektasi, langsung bisa dijual, terkena jual. Terus untuk result yang below ekspektasi itu dijualnya semakin kencang lagi. Mungkin kuartal-kuartal sebelumnya kita nggak lihat itu ya, tapi ini semakin berasa ya kali ini gitu. Ya, jadi karena dari makronya nggak mendukung, jadi bottoms up-nya juga kurang mendukung. Tapi kita melihat justru ini bisa jadi peluang nih untuk saham-saham yang justru resultnya ini naik secara kuartal, secara year on year, tapi share price-nya belum naik hanya karena belum direspon market gitu. Oke, apa aja tuh kira-kira sahamnya yang dia respon pasarnya itu nggak sesuai gitu? Iya, oke. Jadi kalau kemarin itu kan ISG koreksi dalam kan. Sebenarnya kayak result kayak ADMR hari ini udah direspon pasar. Terus kita juga lihat dari auto. Saham auto hari ini dari top line-nya bertumbuh, dari bottom line-nya juga naik lebih dari 50%, especially segmen manufakturnya. Terus dia dari profit margin-nya improve signifikan. Nah, itu sebenarnya masih on track ya dengan mungkin sebelumnya kita juga pernah bahas sama analis otomotif kita, ada Richard, dan target price-nya masih on track nih di 4.000, dan itu juga bisa jadi peluang karena belum terlalu direspon market. Terus kita juga lihat ada saham seperti Tugu juga yang lagi di bottom, PBV-nya, valuasinya menarik banget 0,4, terus dari segi earnings growth-nya 20%, dan dividend yield-nya dari special dividend-nya itu sebesar 13%. Kita lihat kayak ada peluang-peluang di saham-saham seperti itu. Gitu. Oke, baik. Berarti saham-saham seperti itu ya teman-teman. Gitu. Oke. Sekarang mungkin kita lanjut lagi pertanyaan aku ke sektor komoditi. Kira-kira kan oil ini kan struktural ya. Dan sebelumnya juga oil tuh udah berapa kali ini mention awal tahun depan tuh bisa above 100 US dollar gitu kan, bahkan tanpa geopolitik gitu. Tapi kenapa kok turun terus ya gitu? Kira-kira kalau seperti apa? Yap, ini kita bicara time frame ya. Jadi emang benar banget secara struktural oil itu over the past few years, company-company besar itu kan lagi under investment nih di oil. Nah, jadi ada under supply secara long termnya. Tapi kita lihat beberapa hari lalu itu keluar data monthly production-nya OPEC. Itu monthly production-nya increase untuk ketiga kalinya in a row, berturut ketiga kalinya. Terus monthly production dari US itu juga mencapai all time high. Jadi emang dari
segi supply-nya sekarang lagi tinggi, dan ketika supply-nya tinggi itu membuat harga oil koreksi. Tapi kita lihatnya ini hanya dalam jangka waktu pendek. Kalau kita lihat jangka waktu panjangnya, sebenarnya harga oil ini masih akan bergerak naik. Yang seperti tadi Yasmin bilang, harga oil itu emang kita masih positif. Terakhir ngobrol sama Om Farul juga, proyeksinya masih bisa capai $100 ya by the early next year gitu. Oh. Dan hari ini dari sektor oil and gas juga ada satu emiten yang menarik. Teman-teman bisa yang hari ini juga announce nih ada nambah reserve di koridornya nih. Dan hari ini rebound 5% setelah kemarin koreksi 8%. Apa tuh? Itu sebenarnya juga salah satu result yang bagus juga. Tapi karena kemarin marketnya drop, dia ikut drop, hari ini dia baru rebound pelan-pelan. Wah, udah ada yang jawab nih. Ini Berarti teman-teman memperhatikan. Siapa kira-kira yang benar nih jawabannya? Mungkin teman-teman Iya, mungkin teman-teman tadi kan bahas soal ada yang nambah reserve-nya nih. Nah, dampaknya apa sih? Dampaknya itu ketika reserve-nya bertambah, penurunan produksi di koridor itu akan semakin lambat. Ketika penurunan produksi semakin lambat, dampaknya reserve life-nya itu akan semakin panjang, reserve life-nya. Nah, ketika reserve life semakin panjang, ini membuat valuasi Medco ini semakin, jadi kesebut ya misalnya. Jadi membuat valuasinya itu semakin menarik dari segi EV per reserve-nya gitu. Jadi dampaknya seperti itu. Ya, jadi udah pada tahu belum nih jadi? Udah ada yang tebak kok tadi. Tapi mungkin teman-teman udah bayangkan gitu. Oke. Ini benar-benar nih udah banyak nih insight-insight dari Tere nih teman-teman. Mungkin selanjutnya aku mau nanya-nanya ini sih. Nah ini di saat market lagi seperti ini Ter, kan orang-orang cenderung untuk lebih suka saham-saham Q45 ya. Gimana kalau misalnya Tere sendiri suka nggak saham itu gitu, dan apa yang Tere suka biasanya dari saham LQ45? Oke, LQ45 karena namanya udah LQ45, LQ45 itu adalah 45 saham paling liquid ya IHSG, dan kita lihat bobotnya ini yang paling mempengaruhi IHSG gitu. Jadi kalau misalnya kita memproyeksi IHSG naik atau turun, itu akan sangat dipengaruhi oleh LQ45. Kalau gue personally sih gue tetap suka sama banking, karena emang banking di Indonesia IHSG itu masih bobotnya yang paling besar. Nah, jadi seperti kemarin ketika marketnya lagi drop, kita bisa ambil posisi di saham-saham big banks pas lagi bottom. Nah, ketika hari ini IHSG-nya rebound, sebenarnya ya big banks juga yang paling kuat rebound-nya gitu. Jadi ya kalau kita masih optimis dengan kenaikan IHSG, sebenarnya LQ45 itu juga yang menarik nih, yang biasa investor pantau gitu. Karena mungkin kalau hari ini kita pilih di small caps, di saat market likuiditasnya sedang kering, itu bisa sangat volatile ya, karena kan sekarang ARB simetris sudah dibuka juga, jadi udah bisa ngalamin roller coaster yang bener-bener ngalamin saham yang baik-baik aja, tiba-tiba turun belasan persen, 20%, itu juga bikin lumayan spot jantung sih ya. Iya. Gitu. Oke. Dan hari ini menariknya juga, tadi kan kita juga baru cek ya, untuk net foreign buy sell-nya, hari ini net foreign buy-nya cuma 100 bio, jadi hari ini penguatan big banks itu sebenarnya banyak ditopang oleh lokal ya. Oke. Gitu. Oke. Oke, paling kalau ya dah mungkin ini selain itu berarti ada lagi ya selain banks, Ter? Kira-kira kalau dari LQ45? Dari LQ45, tadi kita juga kayaknya tadi kita bareng ya sempat rangkumin, kita sempat penasaran nih kalau kita belajar dari historical 5 tahun terakhir saham-saham di LQ45 yang punya probabilitas kenaikan paling tinggi itu saham-saham seperti apa sih? Dan salah satunya yang kita find out itu adalah MDKA ya. Iya. Ya,
mungkin MDKA aku lihatnya gini sih, belakangan ini kan cukup tertekan kan karena ya harga nikel ini yang tembus di bawah 18.000 USD, tapi ya perusahaan bagus pastinya volumenya itu masih akan tetap bertumbuh kan, dan itu kita lihat di MDKA. Dan kemarin untuk result terakhirnya itu kenapa dia bisa turun, itu dipengaruhi sama selling price-nya. Itu wajar karena ya dari segi harga komoditasnya itu lagi turun, dan juga dia ada one off nih. Ada one off yang dari akuisisi MBMA-nya, dari interest expense gitu. Nah, jadi ya kita lihat sebenarnya di saat-saat seperti ini, kayak contohnya Goto tadi, di saat-saat seperti ini saham-saham yang sebenarnya mungkin dari segi production masih growing dan udah di bottom, market sudah melihat segala buruknya itu udah di pricing ini. Nah, ketika dia nanti ada sedikit perbaikan, itu bisa mulai berbalik arah, itu ada potensi berbalik arah. Dan MDKA juga salah satu yang masuk LQ45 kan ya. Jadi dan probabilitas untuk 5 tahun terakhir itu yang paling tinggi nih di antara yang lainnya. Jadi kita juga ngelihat ada potensi untuk saham MDKA gitu. Oke. Oh, ini sempat waktu kita bahas-bahas makro aku sempat. Jadi tanya juga nih sebenarnya sama Tere, kondisi makro seperti apa sih sebenarnya yang akan bikin foreign itu untuk firm supaya mereka terus-terus net buy gitu. Oke. Jadi ya gak dipungkiri IHSG kita itu masih sangat dipengaruhi ya sama foreign ya, meskipun udah berkurang nih dari dulunya. Nah, foreign itu belakangan ini cenderungnya itu selling, net foreign sell, karena dari bond yield US yang terus naik. Nah, dan sebenarnya yang akan membuat foreign itu firm untuk net buy itu sebenarnya spread antara US bond yield sama Indo itu harus in favor untuk Indonesia gitu. Dan bahkan ini kan outflow itu terjadi karena US 10-year Treasury yield-nya itu udah tinggi, membuat spread ini kecil. Jadi ketika spread ini semakin kecil, investor itu akan cenderung lebih pilih, oh ya udah mending gue di US aja dengan resiko yang lebih kecil, gue bisa dapat yield yang lebih tinggi gitu, ibaratnya kayak gitu. Dan juga ditambah rupiah kita juga belakangan ini melemah, dan ada namanya currency risk nih untuk investor. Jadi emang sebagai investor keuntungan kalau misalnya berinvestasi di Indonesia itu akan makin jadi semakin kecil nih ketika dikonversi ke US dollar gitu. Ya. Oke, jadi sebenarnya yang kita lihat adalah ketika spread ini in favor untuk Indonesia, dan bond yield ini ya ketika dia terkoreksi dan semakin menguntungkan ketika spreadnya semakin besar gitu. Oke. Ya teman-teman, jadi udah ngerti kan ya teman-teman currency risk seperti apa. Dan mau nambahin juga Yasmin. Boleh. Dan sebenarnya market ini juga saat ini teman-teman mungkin udah berasa juga ya sangat volatile karena emang masih menunggu adanya stimulus nih. Stimulus seperti apa? Stimulus seperti BLT, mau dari atau dari segi insentif pajak, atau dari segi pembebasan PPN, insentif dan stimulus seperti itu yang sebenarnya bisa menggerakkan IHSG lagi nih. Itu sebenarnya yang kita tunggu-tunggu juga gitu, karena itu akan menggerakkan perputaran uang dalam negeri juga, dan itu yang akan membuat daya beli masyarakat semakin kuat juga gitu. Oke. Nah, lanjutkan dari tadi nih yang IHSG-nya itu kan sebenarnya ini kan change-nya itu cuma 30% menguat ya, Ter. Oke, nah, jadi dari yang tadi Ter sampaikan nih, kira-kira strategi apa yang tepat untuk nih bulan ini, untuk bulan November. Iya, jadi kalau kita pelajari seasonality ya, kalau kita melihat seasonality 10 tahun terakhir, itu kemungkinan IHSG menguat di bulan November itu hanya 30%. Dimana teman-teman, kita biasa menjelang Desember ya, Desember Santa Claus Rally, Desember Effect gitu-gitu. Nah, Novembernya itu justru terkoreksi dulu nih. Nah, sebenarnya strategi yang tepat apa sih?
sebenarnya strategi yang tepat adalah ya saat ini kita jangan sampai kita overtrade, kita lebih manage ekspektasi sih. Sekarang mainnya itu cuan-kus aja. Mungkin contohnya mungkin yang teman-teman sebelumnya target price untuk take profitnya itu tunggu sampai 10%, tapi ya mungkin sekarang 3-5% kita bisa amanin dulu profit kita gitu. Jadi itu untuk Novembernya. Jadi ya trading pendek aja karena dengan kondisi makro yang masih belum pasti dan di dalam negeri juga masih menanti kepastian-kepastian, apalagi menjelang tahun ini tahun politik ya gitu. Ya gitu. Jadi ya emang dan kalau mungkin teman-teman yang lebih ke invest, nah juga mungkin bisa mulai ngelirik nih yang secara seasonality 4Q ini akan membaik seperti tadi yang kita bilang menjelang tahun politik ini, consumer ini sebenarnya juga menarik nih, apalagi yang porsi ekspornya itu cukup besar dan apalagi yang juga diuntungkan dengan pelemahan rupiah. Jadi itu sebenarnya spekulasi on results nantinya untuk 4Q. Oke. Oke, mungkin kita masih ada waktu, kita mau jawabin dulu beberapa pertanyaan kali ya, Ter, dari teman-teman. Boleh. Oke. Oke. Oh, ada yang nanya nih. Oke. November berpeluang koreksi lagi, soalnya IHSG sudah turun banyak. Peluang koreksi selalu ada ya teman-teman. Jadi ya emang kita bisa manfaatin, tetap bisa manfaatin market, trading cepat aja gitu. Dan ada yang nanya Mayora juga salah satu yang menarik karena Mayora untuk consumer goods porsi ekspornya dia itu juga yang salah satu yang tertinggi dan dia akan diuntungkan dengan pelemahan rupiah gitu. Oke, ini ada pertanyaan yang pasti naik apa nih Kak? Kira-kira apa nih Ter kalau yang pasti naik ya? Yang pasti naik karena pada banyak yang butuh kepastian gitu Ter. Oh, ya. Butuh kepastian ya. Ya sebenarnya kita lihat saat ini ketika market masih banyak penuh ketidakpastian, sebenarnya lebih banyak orang mengincar ke saham-saham yang big caps dan juga saham-saham yang sifatnya defensif nih, seperti consumer dan big banks gitu. Dan sebenarnya aku juga melihat dengan koreksinya oil, tapi dengan makroekonomi dan secara struktural oil itu masih menjadi masalah ya, under investmentnya, itu yang akan membuat harga oil tetap naik. Nah itu sebenarnya juga menjadi peluang nih untuk beberapa saham oil and gas gitu. Nah, ada pertanyaan lagi untuk sektor pariwisata dan perhotelan di akhir tahun. Oke, untuk sektor pariwisata dan perhotelan, mungkin saham-sahamnya untuk di IHSG kita itu bisa tergolong yang cukup kapitalisasinya cukup kecil, jadi ya sebenarnya bisa, apalagi menjelang akhir tahun itu traffic untuk traveling itu kan semakin tinggi ya, jadi ya ada potensi untuk membaik gitu. Oke, teman-teman, ini oh kayaknya Tere ke live sebentar ya, kita invite lagi. Oke, terputus ya tadi. Oke. Udah banyak banget nih tadi tanya-tanya sama Tere. Tere juga udah ngasih insight-insight yang mungkin kedepannya berguna banget nih buat teman-teman nih. Terutama ini kan karena kita nih awal bulan ya. Nah, ada pertanyaan lagi nggak nih? Oke, belum ada sih ya. Mungkin untuk kita menutup nih Ter, gitu. Sebelumnya kita pengen dengar closing statement nih dari Tere. Oke. Closing statement ya. Closing statement, jangan FOMO, short term trade aja.
Dan kalau kita pelajari historical ya sebenarnya ini insight yang cukup menarik juga sih, yang tadi juga baru discuss sama teman-teman di kantor. Ya itu ketika nantinya suku bunga udah mulai turun, itu secara historical itu market biasanya itu bisa rally 1 sampai 2 tahun. Jadi nggak akan cuma sebentar aja. Jadi di saat itu teman-teman nggak usah ketakutan ketinggalan kereta. Nah, makanya sebenarnya di saat ini ya kita disiplin aja dengan trading plan kita take profit pada ikutin sesuai dengan plan, jangan terlalu sayang sama saham gitu. Oke. Oh ini ada Kohans mau join nih, kira-kira kita boleh banget dong ya. Kita coba invite dulu, kita accept. Kohans nih lagi nggak sibuk ya? Halo. Ini jam segini kok sudah ini. Ternyata dipantau ya kita ya. Ternyata kita dipantau gitu. Kita Ya, tapi tadi yang Terry ngomong bener sih. Cuman gini, kalau bicara tadi kamu bilang buy or buy. yes. Jadi sebenarnya market yang bagus itu market yang lagi turun atau market yang lagi naik. Bisa dua sisi nih. Kalau kamu bilangnya market yang bagus, market yang lagi turun, berarti bagusnya karena banyak barang murah dan kamu lagi pegang cash. Kalau kamu bilang jelek, ya karena mungkin sebenarnya selalu ada valuasi yang jadi kemurahan. Contoh nih, tadi kan kamu bilang MDKA segala macam. MDKA sebenarnya jelek nggak? Nah sekarang kalau kita bilang Q on Q-nya jelek turun banyak, berarti kalau Q on Q-nya dia ke Q4 harusnya lebih gampang naik loh. Dari jelek banget jadi lebih bagus sedikit, itu sebenarnya sentimen positif buat dia dong. Nah sebenarnya teman-teman bisa cari yang jelek banget, ini jadi murah banget. Dan lihat teknikalnya. Nah, kalau tadi bilang, Yasmin bilang berapa persen? Yasmin kalau Novembernya? 3 MDKA? apa tuh? Rata-rata returnnya kalau sampai Desember, sampai November sampai Desember? November sampai Desember itu returnnya 23,5%. 23,5%. Itu rata-rata 3 tahun atau 5 tahun? 5 tahun. 5 tahun. Terus kalau semuanya kita anggap kita hold mereka itu sampai Q1 dengan harapan mereka punya Q4 punya laporan tuh bagus. Itu berapa persen kira-kira? Oh, sorry. Yang tadi yang returnnya tadi 7,6%. Kalau yang kita hold sampai Q1 itu 23,5%. Rata-rata kan. Jadi teman-teman bisa lihat walaupun jelek ya, tapi ini dia bisa hit selama 3 tahun, 5 tahun, walaupun resultnya jelek nih ya. Nah, dan since dia lumayan besar LQ45, itu sebenarnya jadi safe haven, bukan safe haven, tempat parkir paling gampang buat orang-orang itu masuk ya. Dan keluar terutama, apalagi buat fund ya, buat aset manajemen itu yang menurut aku lebih menarik dilihat. Jadi kalau yang jelek banget dan jeleknya banget itu harusnya dia on track ya. Harusnya waktu dia jelek banget itu time untuk masuk. Contoh lagi kalau kita lihat tadi ya, yang oil sector related kayak Leat, Wintermar. Leat kemarin digebuk segitu banyak, padahal ya Wintermar yang hasilnya jauh lebih bagus itu aja nggak bisa naik, tapi Leat itu bisa naik. Jadi sebenarnya market kan kita nggak bisa lihat cuma dari fundamental, itu kita harus lihat dari sisi supply demand-nya. Yang drive marketnya naik sih, menurut gua sih kayak gitu. Oke. Bener-bener. Kamu spesial kita udah ngasih insight-insight Wah, juga. bukan spesial dong. Ini tamu gabut nih. Bener sih kok, kayak lihat market itu kemarin bisa, yang koreksi itu bisa 10%, belasan persen. Hari ini rebound kenceng juga bisa kenceng banget ya reboundnya ya. Apalagi market hari ini juga langsung gap up gitu. Nah kalau mungkin view lain yang bisa dari segi teknikalnya gimana nih kok Hans lihatnya? Kita yang ngomong teknikal dulu. Misalnya gini nih, ini ada satu barang fundamental bagus, valuasi murah. Satu lagi fundamental jelek, valuasinya murah. Kira-kira kalau kamu sebagai investor mau ngambil yang mana nih? Yang big caps atau yang small caps?
pasti yang big yang caps. big cap, karena menurut kalau big caps mereka gampang keluar dan gampang masuk. Makanya kalau bulan-bulan pas lagi drop-drop ini orang-orang ambilnya big caps dulu, nanti begitu yang valuasinya kemahalan big caps, barusan orang switch ke mid to small cap dan seterusnya sih. Oke. Itu. Makanya sebenarnya ya ketika market itu lagi di bottom, IHSG lagi koreksi-koreksinya, emang kita preferensinya juga ke big caps ya, karena ya ketika rebound, ketika mulai diincar lagi nih oleh asing dan fund-fund itu sebenarnya big caps dulu yang jalan ya kok ya. Iya. Yang duluan, Makanya, keretanya yang jalan duluan. Nah, betul. Terus kalau dilihat kan kita punya transaksi berapa sih selama ini? 10T, 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 terus kali 2 kali 15T, terus 10T lagi. Memang marketnya nggak ada liquidity gitu loh. Nah, yang tadi Tere bilang juga benar. Obligasinya kalau naik terus ya kita harus adjust. Kalau sama-sama adjust, akhirnya negara lain juga akan adjust. Nah, kalau kejaran terus, lama-lama kan currency-nya kan suatu saat kan akan ada yang stabil ya. Suatu saat akan equilibrium, otomatis itu marketnya harus pelan dulu. Kalau market pelan ya transaksi nggak begitu banyak. Begitu stabil, market barusan berani untuk masuk lagi. Nah, kalau kamu lihat sebenarnya setiap krisis, setiap market jelek ini sebenarnya selalu recovery dalam 3 bulan. Dari tahun 98, 3 bulan USD/DR. Tahun 2008, terus tahun 2020. So kita lihat aja, 3 bulan itu sebenarnya kita bisa bernafas nggak? Ya kalau yang punya cash, good. Yang nggak punya cash, ya mungkin bisa switch ke yang lebih liquid gitu, Tere. Teman-teman Nah, mungkin aku mau nanya nih kok. Kan market lagi volatile gini kan. Mungkin ada teman-teman yang trading nih, yang kemarin ngerasain kayak, oh mungkin dia udah pasang stop loss, kok Hans. Terus ketika marketnya lagi drop, sahamnya koreksi dalam, oh kena stop loss nih. Dan ternyata langsung hari ini langsung rebound kencang lagi. Nah, kira-kira sebagai trader itu gimana sih hindari hal-hal yang itu kan bisa dibilang false breakdown, ada yang false breakdown, gitu ya kok. Sorry, tadi aku ada telepon. Oh iya. Jadi kalau false breakdown itu sangat mungkin kejadian sih, Tere, pas lagi begini. Makanya kalau kita lihat the real support itu bukan berarti support terakhir yang kita lihat, tapi major trendnya support itu yang harus kita lihat. Barusan kita bisa lihat, oh ini trennya sebenarnya udah benar-benar patah nggak? Kan teknikal ada major, terus primary, secondary sama minor. Kalau yang di break cuma secondary-nya itu nggak apa-apa. Yang paling penting majornya jangan di break. Nah, kalau seumpamanya secondary di break, ya karena memang lagi turun, itu normal sih. Oke, jadi justru di saat-saat market sedang volatile seperti ini, kita punya batasan stop loss itu sebenarnya bisa lebih lebar atau gimana kok? Sebenarnya kalau marketnya lagi volatile, itu kita harus kasih stop loss-nya lebih lebar. Karena kita harus kasih mereka tuh ruang untuk gerak lebih volatile ya. Contoh kayak kemarin lihat kamu makan stop loss-nya, habis itu dia naik, kamu hari ini nangis sih. Terus kamu lihat lagi, yang dilihat orang-orang biasanya kan jaga stop loss yang kecil, stop loss yang secondary trend. Nah, stop loss secondary trend itu gampang orang hit. Yang mereka nggak sadar tuh primary trendnya sebenarnya masih jalan. Nah, makanya kalau dilihat ada flag pattern yang dijaga, tapi yang supportnya flag, otomatis ya kena lah kalau pas marketnya lagi downtrend. Tapi kalau dijaga major belum tentu kena. Makanya stop lossnya harus agak jauh. Oke, jadi ya kita balik lagi bergantung sama teknikal juga ya. Oh iya, pasti. Dan sebenarnya yang kemarin kita bicarakan ini kan ada MSCI rebalancing ya, dari Yasmin, otomatis ya MSCI rebalancing mau dari yang besar atau yang kecil itu pasti dapat flow keluar dan flow masuk. Nah, tugasnya kita satu, kita cari mana yang kira-kira chance untuk masuk MSCI. Kalau kemarin dari tim kita kan ada TPIA, MBMA, sama Aman Mineral. Aman Mineral. Nah, kenapa kok penting? Kalau memang itu akan fund asing masuk untuk ini, mereka kan harus exit, maka chance untuk mereka naik masih ada itu, Tere. Semakin dekat ya semakin kita bisa masuk tuh. Nah, nanti kalau semuanya sudah dekat-dekat rebalancing, ya kita jual lah. Gitu. Iya. Karena kecenderungan market tetap ya sell on news ya.
Iya, Oke, apalagi itu kemarin di ya, tanggal berapa ya kok di November ya? itu 31 November sampai 1 ini ya, harusnya efektif Desember sih itu. Oke, oke menarik ya. Yes. Yes. Jadi kalau gitu aku harus beli apa nih besok nih? Wah, kalau yang harian nih. Hmm. Oh ya kok, ngomong-ngomong tadi kan hari ini Kamis ya. Tadi data jobless claims baru keluar nih. Data jobless claims higher than expected. Kalau nggak salah lebih tinggi 7.000, which means tingkat jobless di US itu meningkat, which means tenaga kerjanya itu melemah, which is good news nih. Jadi kita hopefully marketnya bisa semakin melanjutkan reboundnya ya dari market global ya. Ya, secara global sentimen tiap minggu tuh ya memang begitu ya, apalagi kalau forex trader ya itu udah makanan sehari-hari. Tapi yang paling penting menurut aku yang gambaran lebih besarnya, kalau tadi kamu bisa bicara di depan tadi itu mungkin kayak 10 years obligasi ini jangan terlalu tinggi, karena kalau dia terlalu tinggi semua dana keluar dan masuk ke beli obligasi ke sana, ya otomatis ya currency kita berantakan. Kalau currency kita berantakan, orang mau beli barang itu jadi mahal, so at some point ekonomi lebih lambat karena nggak ada yang produksi kan. Kalau udah nggak ada yang produksi, ekonomi lambat, barangnya jadi oversupply kan. Nah jadi jangan happy kalau US dollarnya naik terus otomatis ya pegang aja komoditi ini. Iya, tapi kelamaan kamu punya komoditi jadi kemahalan, kamu mau jual ke siapa? Oke. Menarik. Oke, ngomong-ngomong 10 years yield, wah ini juga udah 2 hari ini udah turun cukup dalam ya, ke 4,6, which is ya. Nah kita harus juga lihat ini juga sih, ya sama Tere, kita punya bond itu seperti apa. Toh paling tinggi kan waktu di 2020 itu kan di 6,7 something ya. Nah kita sih nggak pingin dia sampai di 6,7 something. Kalau sudah sampai 6,7 something ya mungkin udah jadi bagus untuk masuk ke bonds ya. Selama bondsnya menarik, ya otomatis pasar saham nggak jadi lebih menarik ya, karena risknya bond lebih kecil kan. Nah, begitu bondnya turun, itu barusan pasar saham pelan-pelan jadi lebih menarik. Gitu. Betul. Ya, tapi highlightnya kalau dari US itu kan mereka masih berharap tingkat inflasi itu 2% ya. Nah, berarti sooner later kalau mau ke arah sana, ya kalau memang time frame kita panjang banget, ya sebenarnya suatu saat cut rate ini bakal kejadian. Faktor eksternal yang kita nggak sangka kan kemarin kayak ada ini ya, perang antara Hamas sama Israel. Nah itu kan kita nggak bisa tahu tuh. Yap. Benar. Itu sih. Iya, yang kalau tadi Kohans nanya besok beli apa nih? Kalau sebenarnya kalau aku sendiri, kalau misalnya marketnya lagi drop, emang prefernya itu ke big caps. Tapi kalau misalnya nih untuk yang manfaatin trading cepat sideways gitu, aku sebenarnya ada beberapa small caps yang aku suka nih kok. Karena mungkin small caps ini nggak tidak terlalu pengaruh lah dengan adanya inflow outflow asing gitu kok. Seperti hari ini di Terima Ideas juga ada call cars ya kok ya. Iya. Cars itu kita ada call cars sih. Ya hari ini juga salah satu yang berhasil rebound, dan itu juga yang salah satu sideways-nya cukup rapi ya untuk kalau mau teman-teman manfaatin trading dekat-dekat area berapa kok 105 ya. Ya, makanya kalau dari Terima Ideas itu kan kemarin beberapa lumayan banyak kena stop loss ya, yang komoditi terutama, apalagi yang sama coal related ya. Nah, makanya kita coba cari yang ranging. Yang ranging itu kemarin kita sempat dapat gudang garam sebelumnya, Mayora. Terus kita ada keluarin kayak Cars juga ya. Tugu juga termasuk ranging agak besar ya. Terus ada apa lagi kayak MAPA ya, tapi kan resultnya ini. Terus kita ada kan kemarin ada Eral juga ya. Nah, sebenarnya yang ranging ini arahnya sih nggak kemana-mana. Dan menurut aku kalau kita tahu ranging, kita tuh tahu seenggaknya risknya itu udah kukur. Tapi kalau kita cari tren yang udah tinggi, itu takutnya udah ketinggian dan orang-orang begitu resultnya, earningnya keluar tuh, mereka buang, otomatis ya berantakan juga kan. Terus kayak Ace Hardware, yes betul, Ace Hardware itu juga kita ada rekomendasi Ace Hardware yang hari ini kita ada keluarin ini kan, brand ya. Brand itu memang sudah tinggi,
Tapi selama trennya belum patah, ya kita coba masuk ya. Dan stop loss kita kan taruh 12%. Karena kita nggak mau jangan sampai dia lumayan volatile, market pasti lagi jelek, terus buangannya jadi banyak, kita stop lossnya 4%, terus habis itu dia cuma kasih ekor doang. Nah itu juga kita nggak mau. Yap. Oke. Oke. Itu. Nah kalau dari Yasmin tadi ada ini info apa? BRMS ada keluarin ini ya, ada keluarin news baru ya. Dia untuk sumber dia punya ini jadi lebih panjang ya di Paboya itu ya, Paboya itu ya. Nah itu juga jadi menarik, sentimen yang bagus untuk BRMS-nya. Terus secara teknikal dia juga masih bagus, itu juga lumayan ranging kan. Nah, terus juga kalau teman-teman lihat sebenarnya kapasitas produksinya dia naik ya, baik aku tahun ini semakin apa Q3 Q4 itu pasti dia punya progres dari dia punya pabrik itu harusnya udah komplit lah. Nah, otomatis yang tahun lalu itu kan dia cuma berapa kapasitasnya ya? Aku lupa ya. Nah, ini naiknya lumayan banyak. Nanti harusnya result di Q4 lebih bagus. Makanya orang-orang lihat Januari efeknya kan. Itu. Nah, BRMS juga salah satu yang menurut aku masih menarik sih. Yap. Dan kalau Meta juga kita ada keluarin kan. Wih, ini emang saham-saham yang kalau dia lagi strong uptrend, ketika dia ada koreksi itu sebenarnya menarik ya untuk dapat entry menariknya untuk bisa Iya. Tapi riding kalau the buat aku, wave yang paling menarik adalah yang tadi Yasmin bilang di awal ke MDKA ya. Ya aku lihat 35 tahun dia perform cukup oke ya. Ya menurut aku kalau sekarang udah jelek banget. Ya harusnya kalau tadi Yasmin ngomong dari November sampai Februari itu returnnya berapa? 20% something ya on average 35 tahun ke belakang. Ya akan jadi murah dong sekarang. Karena dia lagi jelek, kita belinya waktu bukan lagi bagus ya. Kalau kita mau beli perusahaan bagus, ya harganya udah nggak segini. Maka ada yang nanya, loh ini PI-nya udah mahal kalau dibeli. Ya kalau lagi murah, berarti belum cuan dong. Kalau mau dapat murah ya waktu dia lagi jelek dong kalau kita mau invest panjang ya gitu. Iya betul, itu yang membedakan yang cuan dan nggak cuan ya, jangan sampai kebalik. Ya. Di bawah, jual di atas. Dan ketika udah keluar resultnya bagus, nah itu biasanya udah sedikit telat ya, daripada teman-teman yang sebelum partinya mulai udah nongkrong dulu tuh di sahamnya kayak Kohan sih. Ya. Terus Meta juga kita lihat ada sentimen kan, Tere, makanya tadi kita ada keluarin Meta juga, harusnya harga 438 sampai 242 ini good entry price ya, stop lossnya kita tahu 212 lah ya, so itu 12% risk, upside-nya harusnya market cap-nya jadi berapa ya, harusnya sih bisa lebih dari 20% dari Meta ya, itu sih. Risk reward-nya masih menarik ya. Nah, ini kok ini ada teman kita, ya gimana tadi kok? kan ada yang tanya, saham-saham untuk yang saham maksudnya lebih untuk event gede ya, yang untuk iklan gimana. Nah ini balik lagi nih, kita kan tidak pernah tahu kapan, tapi kalau memang satu tema itu tinggal satu jalan yang lain akan ngikutin ya, yang kayak BMTR lah, terus kayak MNC lah. Nah itu menurut aku sih tunggu aja, once mereka jalan semuanya akan ikut lah, termasuk SMA lah segala macam ya. Anyway, misalnya SMA kan kemarin turun juga ya. Nah, tinggal lihat siapa yang jalan duluan, itu soal leading sama lagged sih. Oke. Kok ini ada yang nanya, ada yang bilang nih besok beli Goto. Wah. Nah, aku punya teori juga nih kalau untuk Goto. Goto itu market cap-nya besar. Nah, dan dia lumayan liquid. Kalau itu harga sampai 50-an, ya menurut aku lebih baik aku masuk di Goto dong. Seenggak-enggaknya, makanya pertanyaannya lebih gampang naik Goto atau lebih gampang naik buka? Nah, bukanya harga berapa? Gotonya harga berapa? Lebih gampang orang lebih gampang beli Goto ya, karena risknya juga berapa persen sih daripada masuk di buka ya. Fundamentalnya mungkin lebih bagus buka, tapi secara risk ya mungkin Goto jadi lebih bagus kalau waktu di bawah.
Yes, bener kok. Jadi tadi juga sempat mention kan Goto ini emang sudah sangat under own ya. Ibaratnya udah nggak ada yang ngelirik lagi ke Goto. Resikonya juga udah downside-nya udah minimal. Nah, jadi ketika ada sedikit sentimen positif, udah langsung diserbu ya. Nah, termasuk kalau lihat apa kamu lihat Bukalapak. Bukalapak itu hampir sama low-nya yang sebelumnya di Mei kemarin ya. Tere. Ya secara risk ya mungkin jadi lebih kecil ya. Kalau gua mau betting ini cuma 3%. Apalagi kalau kita udah tahu result dia punya EV/EBITDA harusnya tahun ini dia harapnya bisa positif. Ya otomatis ya sekarang 3% doang, why not gitu ya. Benar. Gitu sih. Ya. Ini ada teman yang nanyain MTech. Kalau MTech gimana nih kok? MTech, oke, sebenarnya MTech ini kan lebih kayak holding ya. Nah, kalau ini harus lihat fundamentalnya sih. Ini sebenarnya kan satu masih tech related ya. Tech related ini lebih sensitif sama yang suku bunga tadi sih. Ya selama suku bunganya terus begitu dan risknya nggak ke nggak terbatas. Ya orang mau spek juga males. Kalau semuanya kayak Goto lah, buka lah, orang juga kalau naik mungkin ya akan taking profit juga ya. Jadi orang yang Tere bilang tadi very short term trading atau enggak panjang banget. Nah menurut aku kalau untuk MTech kalau mau betting ya buka atau Goto tadi lebih menarik daripada betting ke MTech sih. Oke, jadi Kalau MTech dari segi trennya ini juga masih strong downtrend ya kok ya. Iya, Belum ada betul. tanda pembalikan. Iya, betul. Yang Jadi kayak resiko ini downside-nya lebih besar. betul. Yang kayak gini-gini sih kadang-kadang itu technical jalan lebih duluan tuh. Nah, walaupun fundamentalnya mungkin kita tahu bagus atau enggak ya, tapi kalau udah ada misalnya nih Terry tahu duluan resultnya, dia beli duluan, waktu result keluar dia sell on news ya bisa juga kan. Nah, makanya kita cari yang jangan yang udah jalan jauh gitu. Jalan yang masih di bawah atau masih awal dari fase reversal. Wiko, ada yang mention nih kok, saham kesukaan Ko Hans juga nih. Penyanyi Iya. lagu kangen. kira-kira Kalau Dewa Kemarin kempesnya lumayan juga ya, tapi kalau setelah newsnya keluar. iya, sebenarnya kan kalau Dewa kan kalau kamu lihat teknikal itu kan volume lumayan besar ya. Iya. Itu kan reject lumayan gede. Nah, terus hari berapa ini waktu dua hari belakangan dia setiap kali naik juga dibanding ke bawah. Dan dia ada gap itu di area 80 sampai 82. Nah, apakah menarik untuk beli sekarang? Kalau udah pernah cuan dari bawah mungkin menarik. Kalau belum pernah cuan dan belum punya barang, ya gua tunggu aja dia ke bawah. Siapa tahu turun lagi dia jadi ranging lumayan gede, kan gue dapat risknya lebih kecil. Or kalau teman-teman mau masuk ya masuknya mungkin portionnya 1, 2, 3 kali 4 entry itu mungkin lebih sehat sih atau lebih manageable risikonya. Oke. Ini kemarin setelah news grup Salim ya akan masuk lewat corporate action. Ya. Betul. Nah, yang kayak yang Breeze itu juga boleh lah, dia kan ranging lumayan gede ya. Nah, tapi kita gini, sebenarnya gini, technical itu teman-teman cari itu mulai kecil. Kalau pergerakannya udah mulai kecil, nah ini biasanya udah mulai aksi selling pressure-nya udah lumayan kecil ya. Nah biasanya kalau teman-teman yang belajar technical itu ada oscillator, itu biasanya untuk kecenderungan trennya udah mau balik arah. Nah itu sebenarnya teman-teman bisa lihat. Kalau dia udah balik arah, barusan sebenarnya teman-teman kalau mau risk lebih kecil masuk. Kalau seumpamanya belum balik arah, ya lebih spek, ya otomatis jaga risknya aja di berapa persen gitu. Oke. Wah, jadi makin banyak pertanyaan nih kok. Makin malam makin ramai ternyata. Wah, aku nggak bisa lama-lama harus cabut. Lohan harus mau siap-siap terbang ya besok. Semoga sahamnya ikut terbang. Sahamnya yang paling penting. Ini juga nggak begitu. Nah, oh ya, ngomong soal tadi ya yang berkaitan sama penerbangan dan segala macem lah. Itu menurut aku kayak CNMA itu juga harganya nggak kemana-mana sih. Yang punya juga harusnya nggak banyak gitu. CNMA
secara teknikal sebenarnya somehow lumayan oke gitu. Risikonya ya kurang lebih 6%, 5% lah. Ya harusnya sih kalau mau bayar risk and reward masih aman sih. Oke. Ini biasa akhir tahun juga banyak yang nonton kali ya kok ya. Bioskop makin rame, mall makin rame. Nah, poin yang tadi Tere bilang tuh menarik, BLT. BLT kan harusnya November sama Desember yang 200.000 ya setiap bulan untuk yang berpenghasilan rendah ya. Otomatis ya dari 200.000 itu kan sebenarnya kamu pas event-event besar kayak capres dan wapres ini sebenarnya kan biasanya ke belakang itu lebih banyak flow ya Tere ya. Nah, otomatis ke consumer ini harusnya jadi sentimen lumayan bagus ya. Kalau kemarin orang-orang nggak mau beli rokok ya, kamu lihat ya apa yang terjadi sama gudang garam minggu lalu, apa yang kejadian sama HMSP 2 hari terakhir. Betul. Itu technical doang ya. Terus Bismillah ya oke lah, let's say Bismillah udah naik tinggi ya. Tapi consumer lain gimana? Dengan ada BLT mereka ada duit, mereka bisa spending kan. Terus ada event besar, ada banyak orang ngumpul, banyak orang rokok kan. Betul kok. Sebenarnya menarik sih. Ini tadi juga jadi pembahasan kita. Kalau misalnya BLT-nya ini dalam bentuk tunai, ini kan sebenarnya orang-orang Indonesia ini kecenderungannya bakal beli rokok nih ujung-ujungnya. Dibandingkan kalau dia langsung dikasih sembako dan lain-lain gitu. Dan sebenarnya hari ini HMSP cukup menarik sih ya kok. Dan kemarin result juga porsi SKT-nya kan dia paling besar ya. Dan menurut cukai kenaikan cukainya itu lebih kecil dari dibandingkan tipe rokok lainnya. Jadi emang ada improvement nih di HMSP. Komentarku cuma satu. Kalau katanya Bu Sri Mulyani, next menterinya kerja baik-baik. Udah. Oh iya. Jadi sebenarnya market lagi mengspekulasi hal itu ya. Semoga Menteri Keuangan berikutnya baik dalam arti baik buat mungkin ada yang spekulasi, oh cukainya jangan setinggi itu lagi dong gitu ya. Ya betul. Ya. Jadi memang sentimen paling ininya lebih ke ini ya. Selama ini kan kalau Bu Sri Mulyani itu kalau kenain cukai ke rokok ini lumayan kejam. Jadi selama dia jadi menteri ya rokoknya ini nggak dapat sentimen positif. Walaupun kalau kita lihat harga rokok di kita berapa 30.000 sampai 50.000 ya. Di luar itu bisa sampai 100.000 ya. Harusnya upside-nya masih banyak banget tuh. Tapi mungkin kita punya populasi banyak ya, Tere. Itu pun rokok aja cuannya masih besar. Jadi menurutku itu mungkin pikir Sri Mulyani ya, kalian bisalah untuk bayar ini gitu. Ya. Sebenarnya ini sektor rokok juga sebenarnya salah satu yang ya bottleneck salah satunya itu di cukainya ya kok. Tapi emang sektor ini kita lihat yang udah under own banyak ditinggalin. Jadi ketika ada sentimen positif ya ada potensi bisa jalan lagi ya. Iya. Betul. Yep. Oke. Ada lagi kok yang mau jawab pertanyaan? Nggak ada sih, cuman mungkin karena besok itu Jumat ya. Jumat itu takutnya marketnya agak slow down. Dan hari ini kan tadi kan ngomong IHSG ini udah rebound nggak? Ya reboundnya sementara. Tapi kalau kita masih lihat potensial ranging itu masih ada. Seenggak-enggaknya 1-2 minggu ke depan ini mungkin lebih krusial. Menurut aku kita kalau 1 minggu 2 minggu ke depan ya harusnya marketnya udah mulai bottom, itu akan jadi barang murah banyak sih. Oke. Thank you Kohans. Ya udah. Terlalu minta sedikit Kohans closing statement dulu nih. Closing statementnya apa lu dari ya. Hari ini closing statementnya nggak ada, sebenarnya lebih ke ini aja sih very short term trading aja sementara ya. Bisa lagi marketnya belum bottoming. Tapi gini, aku punya view semakin kita telat cut loss pas waktu lagi bottoming itu harus hati-hati sama cut loss. Maksudnya hati-hati gini, jangan sampai kita cut loss habis itu marketnya rebound. Karena kita udah telat banget cut loss. Nah, yang paling penting waktu kita memang hold itu barang, fundamentalnya atau growth story-nya ada. Seenggak-enggaknya kalau dia punya chance naik ada, kita bisa hold lebih lama aja. Cuman rugi waktu doang gitu.
Benar. Oke. Atau teman-teman bisa manfaatin juga nih fitur stop loss untuk teman-teman yang benar-benar mau jaga ketat resikonya, itu bisa pasang dulu stop lossnya. Jadi ketika market ini kan bergeraknya cepat banget ya kalau belakangan ini. Jadi kalau misalnya ke toilet bentar nggak sempat mantau, jangan sampai bablas gitu ya kok ya. Yes. Jadi ketika kita cut loss cepat, kita masih bisa serok lebih di bawah lagi gitu. Yes. Kalau gitu, yes. Betul. Oke, thank you banget Kohans udah ikut join spesial di malam hari ini. Wih, ada Kohans jadi makin rame nih. Sering-sering kok. Seminggu 4 kali. Teman pokoknya jangan takut karena kita juga banyak update-update ya di Terima Ideas. Itu. Jadi jangan takut, kita bakalan update terus di sana setiap hari. Terus juga jangan lupa teman-teman semua tonton dari Senin sampai Kamis, ada Kohans juga pastinya sama Tere di sama ada ya 18. Mungkin itu aku akhirin aja. Terima kasih Tere, terima kasih Kohans atas waktunya pada malam hari ini. Dan happy cuan semuanya. Bye. Bye, thank you Yasmin, thank you Kohans, bye bye.